COVID-19 menyerang berbagai sendi kehidupan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan tak luput dari terpaan virus ini. Roda kehidupan pun seakan semua terhenti, dan bagi mereka yang terdampak tentu membutuhkan semangat dan pendampingan agar wabah ini dapat dilalui. Di sini temanku ada dan akan berjuang bersama dengan para penderita COVID-19. Jadi temanku kita launching gitu, kalau bahasa ininya launching itu di sekitar akhir Agustus awal September gitu. Jadi waktu itu bulan Juli kebetulan saya selesai dengan COVID-19 selama kurang lebih 4 bulan. Saya mendampingi beberapa orang untuk berbagi cerita dengan mereka bagaimana saya survive dan memberikan semangat lah untuk bahwa COVID ini bisa dilawan, COVID ini bisa disembuhkan gitu. Kemudian saya berpikir kalau gerakan ini hanya gerakan secara personal, itu mungkin efeknya tidak akan terlalu banyak. Ara menyadari ternyata pendampingan secara psikis menjadi modal utama dalam tahap penyembuhan wabah ini. Mbak Gayung bersambut ide Ara untuk memberikan pendampingan psikis mendapat dukungan dari rekan lainnya. Kemudian saya menyampaikan ide soal pendampingan psikis ini kepada dua orang yang saya yakin akan mampu mengakselerasi program. Itu Direktur Salam Ed, Kang Lutfi Kurnia, dan juga Pak Husnan, Direktur Sekolah Alam gitu. Akhirnya ide sederhana ini kemudian karena mendapatkan dukungan dari dua orang yang luar biasa ini menjadi sebuah gerakan komunitas yang alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 40 orang mereka yang telah sembuh dari COVID-19 yang mau untuk berbagi cerita dengan para pasien COVID-19. Tantangan ternyata tak hanya saat menangani pasien terdampak COVID-19 saja. Edukasi untuk keluarga mantan pasien COVID-19 pun tak luput dari perhatian temanku. Stigma negatif saat berhadapan dengan mantan pasien COVID-19 menjadi pekerjaan rumah temanku hingga saat ini. Edukasi keluarga adalah salah satu PR terbesar kita saat ini karena berhadapan dengan stigma, berhadapan dengan ketidaktahuan masyarakat yang berakibat pada kadangkala ada pengucilan terhadap pasien COVID-19. Untuk ini PR kita. Nah, ketika terjun ke lapangan, tentu saja kita butuh orang-orang yang tidak hanya para penyintas, tapi juga mereka yang tergerak untuk ambil peran meringankan beban para keluarga penderita COVID-19. Para penyintas COVID-19 ini setiap harinya menyampaikan pesan penyemangat kepada sejumlah pasien. Tak hanya sekedar bertanya kabar dan mendengar keluh kesah, keberadaan mereka di tengah para pasien ini membuat penderita menjadi tenang dan bersemangat untuk sembuh. Banyak kasus ketika belum menerima hasil swab, mereka seperti baik-baik saja. Tapi ketika menerima hasil swab yang positif tentunya, itu drop gitu. Yang seharusnya bisa isolasi mandiri di rumah atau di lido yang buat orang tanpa gejala, akhirnya pilihannya harus ke rumah sakit karena kondisinya drop. Itu yang dilakukan. Kemudian yang kita lakukan adalah ketika si pasien dan keluarga berasal dari keluarga tidak mampu, kita memberikan support bantuan pangan dan juga suplemen selama si pasien menjalani isolasi. Minimal si pasien tidak terbebani memikirkan keluarga saya makan apa, keluarga saya di rumah baik-baik saja atau tidak. Biarkan si pasien fokus dengan penyakitnya, keluarga insya Allah kalau itu bisa di bawah tanganan kami memastikan kebutuhan pokoknya bersama tetangga sekitar untuk ini. Upaya yang dilakukan Pemkot Bogor untuk menekan penularan COVID-19 pun sangat serius dilakukan. Pemerintah Kota Bogor menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas PSBMK yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkatan rukun tetangga. Namun masih saja ada ditemukan segelintir masyarakat yang abai dengan protokol COVID-19. Artinya jangan berpikir bahwa COVID ini adalah teori konspirasi atau hal-hal yang lain lah. Kita simpan dulu soal seperti itu. Kami, para penyintas COVID-19 adalah bukti nyata bahwa COVID itu nyata. COVID itu nyata. Pesan-pesan masuk
ke Salam Aid, ke Temanko, begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan terkait dengan penanganan COVID-19. Itu bukti nyata bahwa COVID itu nyata gitu untuk ini. Karena itu kami berharap gitu, mari kuatkan yang namanya protokol kesehatan 3M. Kalau tidak ingin terpapar, masker harus dipakai gitu ya, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, itu yang bisa kita lakukan. Juga buat para saudara-saudara kami yang mungkin sekarang tengah menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah, yakinlah bahwa COVID itu bisa kita lawan, COVID itu bisa kita sembuhkan. Buktinya adalah kami, para penyintas COVID-19. Siapapun bisa terpapar COVID-19. Terbukti yang menjadi korban tak hanya masyarakat biasa. Dokter, tim medis, dan relawan pun tak sedikit yang berguguran. Dan apa yang telah dilakukan Temanko bersama relawan lainnya dalam penanganan COVID-19 tentu memiliki arti dan berdampak bagi bangsa ini. Sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ada 3 sebetulnya targetnya ya. Yang pertama adalah untuk menyemangati saudara-saudara kita yang masih menjalani perawatan. Yang kedua adalah untuk memberikan edukasi bagi yang masih sehat gitu ya, yang insya Allah terus sehat tentang apa itu COVID. Dan yang ketiga adalah berbagi pengalaman sesama penyintas. Karena alumni-alumni COVID ini kan juga masih banyak yang mengalami gejala-gejala pasca kesembuhan. Jadi 3 hal itu dilakukan oleh Temanko.